Oke. Selamat datang untuk yang para peserta yang sudah join. Saya akan memulai AMT 5 setelah 5 sampai 10 menit. Mbak Lintang. Selamat datang bagi yang baru join. Halo Mas Sandya. Halo, selamat malam. Maaf. Malam Bu Yohana. Terima kasih yang sudah hadir. Halo. Halo, selamat malam. Terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih dari mahasiswa Register Tata Kelola Seni semester 1, semester 3. Makasih Mbak Dina, Mas Fernandus. Siapa lagi? Selamat malam semuanya. Malam Pak Mika. Malam, Mbak. Malam, Yohana, Mbak Pak. Di, Selamat malam, Mbak Pak. Sandya, Mbak Dea, dan kawan-kawan. Malam, Bapak. Mungkin bisa uji coba slide-nya dulu kali untuk teman-teman yang mau jadi pematerinya. Sudah prepare ya anunya apa? Yang jadi pemateri udah siap, slide share-nya udah oke ya? Ibu mohon maaf kalau aku pakai background-nya nggak bisa. Maksudnya muka saya nggak kelihatan gitu. Gimana ya? Sudah Harus dicoba pakai- tadi? Sudah dicoba tadi Ibu. Oh ya, karena background-nya ada putih, ada coklatnya. Ya. Itu Ada. petanda minta ganti laptop. Mohon Iya. maaf Pak. Mejanya nggak bisa digeser di yang putih ya? Iya Bu, sama aja sih. Tadi saya udah geser yang putih. Tuh sama aja gitu. Tinggal segini aja gambarnya. Sinyalmu juga nggak anu ya? Oke, udah bagus. Halo, selamat malam Mas Chandra. Selamat malam, Mas.
hadir sudah. Asik. Gengnya pada Terima kasih. masuk nggak ini? Ya, masuk. Itu Masuk ada ya? Pak Bambang Britono nanti masuk. Ada beberapa yang berkiprah dalam museum Asik. keraton. Ini juga ada, ngeri. saya lihat ada Mas Rianto dari Museum Benteng Friedeburg ya. Selamat malam Mas Rianto. Selamat malam, Mas. Wah, Nih, sip. coba gabung. Ya, silahkan, nggak apa-apa. Ikut kuliah. Nggak usah ya, Ede ya. Jelek. Oh gitu. Oke, saya coba. Nah, gitu nggak apa-apa deh. Bagus kok. Oh, kata ini jelek. Ada pintunya. Bagus. Ada Nah itu mukanya ruangannya tuh jadi kan. biru. Giginya sekarang. biru nanti Apa jadi. gitu, Mas? Mas Giginya Mika, jadi biru. Mas Mika dan Mbak Gi itu Pak Bambang Britono dari Oh, selamat Mangkunegaran malam, Pak itu. Bambang. Selamat malam Bu Yohana, Mbak Dea. Tadi Mbak Lintang dan Sandi sudah halo-halo dan bajunya sama hitam. Mbak Dewi. Yang Kak merah Chandra, cuma Pak aku ini. Bambang. Iya. Aku merah Pak. Sama Mas Chandra nih. Pak Chandra, Mas Rianto, Sugeng Dalu, Pak Teguh Ya, Imanto selamat juga. malam. Pak Teguh, siapa lagi ya? Bentar, di absen dulu. Mas Fernandus. Oke, sudah 10 menit. Baik, karena waktu sudah lebih dari 10 menit, saya akan mulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang di acara Art Marketing Talk yang kelima ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya pada malam hari ini kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat berkumpul secara daring di acara Art Marketing Talk yang kelima pada malam hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta Art Marketing Talk 5 yang telah hadir meluangkan waktunya untuk mengikuti acara yang kami selenggarakan ini. Saya ucapkan selamat datang untuk para partisipan dari Pasca Sarjana ISI, kemudian dari FSRD ITB, dan teman-teman dari ISI Yogyakarta. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Lintang, mahasiswa S1 Tata Kelola Seni, Angkatan 2019, yang malam ini diberi kesempatan untuk memandu jalannya acara Art Marketing Talk yang kelima ini. Sebelum kita mulai acara diskusi ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akan menjelaskan apa Art Marketing Talk itu. Art Marketing Talk merupakan sebuah forum diskusi untuk belajar bersama sebagai bentuk latihan akademik, serta sebagai salah satu pendalaman materi mata kuliah pasar dan seni. Selain itu, Art Marketing Talk ini juga merupakan bentuk sosialisasi antar mahasiswa, seniman, serta masyarakat umum. Adapun susunan acara pada malam hari ini diawali dengan sambutan dari Ibu Yohana Ari selaku dosen pengampu mata kuliah pasar dan seni, kemudian ada presentasi atau pemaparan materi dari para pembicara kita, dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sebelum mulai forum diskusi ini, saya akan menyampaikan peraturan selama forum diskusi ini berlangsung. Yang pertama, dimohon untuk para peserta agar mematikan mikrofon saat pembicara sedang memaparkan materi. Kemudian, pada sesi tanya-jawab nanti, para peserta dipersilakan untuk bertanya menggunakan fitur raise hand atau dengan mengetik pertanyaan lewat kolom chat. Baik, langsung saja kepada Ibu Yohana Ari untuk memberikan sambutannya. Kepada Ibu Yohana Ari, saya persilakan. Makasih Mbak Lintang. Selamat malam para peserta diskusi Art Marketing Talk yang kelima pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam dan damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua sudah berkenan hadir di acara ini. Saya lihat tadi dari beberapa museum ya sudah banyak yang bergabung. Dari Vredenburg juga tadi saya sudah melihat sebentar, kemudian teman-temannya Mbak Gi ini ya, banyak juga di Fakultas Seni Rupa dan Desain, kemudian juga temannya Mbak Dea dari Magister Tata Kelola Seni ISI Yogyakarta, tadi saya melihat, dan juga beberapa teman yang lain, seniman maupun stakeholder seni. Ya, dalam hal ini kebetulan kita topik bahasanya tentang museum, ya, karena museum juga bagian dari ada beberapa yang masuk di koleksinya seni dan non seni. Nah, nanti Mas Sandhya akan menjelaskan tentang marketing museum, kemudian Mbak Dea tentang marketing tourism, karena museum itu sebagai salah satu objek dan daya tarik wisata juga, dan Mbak Gi akan menjelaskan museum di era digital seperti saat ini, ya, future museum gitu ya. Oke, tidak akan panjang lebar. Semoga diskusi ini makin menarik ya, karena makin dikunjungi oleh banyak pihak ini dari berbagai daerah. Mungkin ada dari ISI Surakarta, ISBI Bandung, yang setia di AMT kemarin-kemarin ya, semoga juga sudah bergabung. Terima kasih, semakin lancar, semakin sukses acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Mbak Lintang. Baik, terima kasih Bu Yohana atas sambutannya. Oke, langsung saja ke pemaparan materi terkait hubungan antar museum dengan pariwisata. Museum itu bertugas untuk melestarikan dan melindungi koleksi, sedangkan pariwisata hadir untuk menyosialisasikan aset budaya, termasuk apa yang dimiliki oleh museum itu. Nah, ketiga pembicara ini akan mengisi sisi tersebut. Untuk pembicara yang pertama, ini ada Mas Sandhya. Halo Mas Sandhya. Halo, selamat malam. Malam. Oke, Mas Sandhya ini merupakan mahasiswa S1 Tata Kelola Seni ISI Yogyakarta. Mas Sandhya ini selain menjalankan studinya di jurusan Tata Kelola Seni ISI Jogja, Mas Sandhya juga menjalankan usahanya sebagai florist, teman-teman. Kalau misalnya ada yang penasaran, bisa dicek Instagramnya di @sunflorist_. Keren. Pantes Sansan itu apa ya? Dan malam hari ini Mas Sandhya akan memaparkan materinya, yang merupakan review buku yang berjudul Museum Marketing and Strategy, Designing Missions, Building Audiences, Generating Revenue and Resources, karya Neil Kotler, Philip Kotler, dan Wendy Kotler. Buku ini berisi tentang strategi-strategi dalam mengelola dan memasarkan museum yang akan dibahas lebih dalam oleh Mas Sandhya. Untuk waktunya kurang lebih 15-20 menit, saya persilahkan. Oke, sebelumnya saya minta tolong Mbak Dewi buat share screen. Oke, selamat malam semuanya. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi dari review buku yang telah saya baca yang berjudul Museum Marketing and Strategy, Designing Mission, Building Audience, and Generating Revenue and Research. Bisa langsung ke slide selanjutnya. Jadi buku ini ditulis oleh Neil G. Kotler, Philip Kotler, Wendy E. Kotler, dan buku ini merupakan buku edisi kedua yang diterbitkan oleh John Wiley dan Sons pada tahun 2008 dengan tebal buku 544 halaman. Buku ini terdiri dari 4 bagian. Yang bagian pertama ada museum dan pemasaran, bagian yang kedua ada pemasaran strategis, bagian yang ketiga ada tantangan dan peluang museum, dan bagian keempat ada taktis pemasaran. Jadi alasan saya ngambil buku ini karena buku ini tuh menjelaskan secara rinci bagaimana
strategi marketing yang digunakan di Amerika. Jadi kita sebagai sudut pandang pembaca dari negara Indonesia, hal ini bisa menjadi insight buat kita, siapa tahu bisa diterapkan di Indonesia. Oke, selanjutnya. Oke, jadi apa sih itu museum? Jadi menurut American Association of Museum atau yang bisa disingkat AAM mendefinisikan museum sebagai institusi publik atau perseorangan yang bersifat non-profit dan berstatus permanen. Keberadaannya secara esensial itu bertujuan untuk kepentingan edukasi, estetika, objek wisata, untuk merawat benda hidup dan tidak hidup yang dipamerkan secara terbuka. Kebanyakan museum itu mengelola suatu jenis koleksi atau beberapa jenis koleksi yang spesifik pada satu bidang. Selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke konsep pemasaran museum. Jadi, museum itu merupakan salah satu organisasi yang mengadopsi atau menggunakan sistem pemasaran holistik atau menyeluruh. Berikut merupakan elemen-elemen dari pemasaran holistik. Yang pertama ada integrated marketing atau pemasaran terpadu. Itu merupakan konsep pengelolaan yang menghubungkan faktor-faktor pemasaran yang memiliki pengaruh besar terhadap pemasaran. Hal-hal yang dihubungkan diantaranya ada produk, harga, tempat, tenaga kerja, dan juga promosi. Yang kedua ada pemasaran hubungan atau relationship marketing. Itu merupakan konsep pemasaran yang berfokus pada langkah-langkah setelah melakukan penjualan. Jadi pemasaran ini dilakukan setelah pengunjung itu datang ke museum. Itu bagaimana cara museum itu mempertahankan pengunjung tersebut supaya bisa menjadi supaya dapat menjalin hubungan jangka panjang dengan pengunjung. Terus yang ketiga ada internal marketing, itu merupakan pemasaran yang dilakukan untuk memengaruhi pegawai dan juga departemen. Jadi pemasarannya itu dilakukan bukan hanya oleh tim marketing saja, tetapi ke seluruh anggota museum. Terus yang keempat ada socially responsible marketing atau pemasaran yang bertanggung jawab secara sosial. Itu merupakan suatu perwujudan komitmen terhadap komunitas dan juga masyarakat. Jadi secara keseluruhan pemasaran ini tuh berfokus pada isu-isu sosial, isu-isu kemanusiaan, dan juga isu-isu lingkungan. Pelaku pemasaran jenis ini bertugas untuk memastikan bahwa mereka berkomitmen dalam memberikan produk yang berdampak bagi lingkungan sekitar. Oke, bisa ke slide selanjutnya. Oke, kita sekarang masuk ke strategic market planning process atau proses perencanaan pasar strategis. Di sini kita bisa lihat ada 7 langkah. Yang pertama kita bahas ke pemindaian lingkungan eksternal dulu pada tahap pertama. Bisa langsung ganti slide. Ya, bisa dilihat. Jadi dari buku yang saya baca ini terdapat 4 jenis peluang atau opportunities. Yang pertama ada membangun peluang. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana cara museum mempersiapkan investasi untuk masa yang akan datang dengan cara membangun peluang. Museum harus merumuskan peluang yang akan dicapai, sehingga pada tahun-tahun selanjutnya, museum itu mengalami peningkatan kualitas. Yang kedua ada mempertahankan peluang, itu kalau untuk membangun tadi untuk jangka masa depan ya, sedangkan kalau mempertahankan peluang itu untuk masa kini atau saat ini. Jadi bagaimana museum itu mempertahankan peluang dengan cara mengembangkan programnya, terus menjaga kualitas programnya, seperti itu. Terus yang ketiga ada melepaskan peluang. Jadi yang dimaksud melepaskan peluang di sini itu lebih ke bagaimana memindahkan sumber daya manusia di suatu divisi yang berlebih ke divisi lain. Jadi itu sesama divisi itu bisa saling seimbang, namun masih dalam satu bidang. Terus yang keempat ada mengembangkan peluang melalui produk dan program baru. Jadi museum itu juga perlu untuk mengadakan program-program baru agar bisa membangun peluang lagi untuk membangun audiens lebih banyak lagi. Selanjutnya. Slide selanjutnya. Ya. Jadi di pemindahan lingkungan eksternal itu ada 2, tadi analisis opportunity, yang kedua ada opportunities. Bisa slide sebelumnya. Nah, ada analisis threat atau ancaman. Di sini di buku yang saya baca ini ada 4 jenis ancaman bagi museum. Yang pertama ada perusahaan pesaing atau enterprise competitors. Itu merupakan organisasi-organisasi lain yang dapat memenuhi kebutuhan calon konsumen.
Contohnya apabila pengunjung itu lebih tertarik untuk mengunjungi museum besar tengah kota dibandingkan museum kecil tengah kota. Terus yang kedua ada desire kompetitor, itu merupakan organisasi atau perusahaan lain yang menawarkan produk yang diinginkan konsumen secara segera. Terus yang ketiga ada pesaing umum, itu merupakan berbagai cara konsumen dapat memenuhi kebutuhan serta keinginan mereka. Jadi contohnya misalkan seorang pemuda itu lebih memilih belajar di universitas dibandingkan dengan menghadiri acara-acara museum. Terus yang keempat ada forum competitors, itu merupakan pesaing alternatif yang dapat memenuhi atau memuaskan beberapa jenis kebutuhan. Misalnya itu kita bisa melihat koleksi dari internet, melihat koleksi dari museum secara langsung, atau melihat koleksi dari galeri komersil. Oke, selanjutnya. Oke, kita ke tahap yang kedua, ada pemindahan lingkungan internal. Pemindahan ini dilakukan dengan menganalisis strength dan juga menganalisis weakness. Yang pertama kita bahas ke strength dulu. Di sini ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam mempertahankan kekuatan yang kita miliki. Yang pertama adalah kualitas program. Jadi museum itu perlu memperhatikan program yang dimiliki. Jadi semakin baik kualitas program yang kita punya, itu juga membuat museum kita itu bisa semakin besar dan semakin memiliki kekuatan untuk bersaing dengan museum yang lain. Yang kedua ada tingkat efisiensi. Itu museum harus selalu mengecek tingkat efisiensi dari suatu program. Bagaimana, apakah program ini efisien atau tidak. Semakin efisien suatu museum itu dapat mengembangkan programnya, maka semakin besar pula dalam jumlah pengunjung, anggota, serta donaturnya. Terus yang ketiga ada pengetahuan pemasaran, bahwa museum itu juga perlu mengetahui bagaimana pengetahuan tentang pemasaran. Jadi semakin banyak pengetahuan yang dimiliki museum mengenai pemasaran, pesaing, dan juga lingkungan, maka semakin besar juga kekuatan yang kita punya. Yang keempat ada efektivitas pemasaran. Jadi semakin efektif suatu museum dalam melakukan pemasarannya dan membangun posisinya dalam pasar, maka semakin besar kekuatannya juga untuk bersaing. Oke, ke slide selanjutnya. Ya, masih di tahap kedua, kita juga harus menganalisis weakness atau kelemahan yang kita punya. Museum dapat menjalankan 3 langkah untuk mengubah kekurangannya itu. Yang pertama adalah menggunakan kesempatan untuk mengubah kelemahan menjadi kelebihan. Sebagai contohnya, ini ada di Chicago History Museum, melakukan pergantian ketua museum untuk melakukan rebranding museum agar menjadi lebih baik lagi. Yang kedua ada membangun kekuatan untuk kesempatan di masa yang akan datang. Atau investasi, ini sama halnya seperti yang tadi, investasi membangun peluang. Dan yang ketiga adalah melaksanakan audit internal untuk mengetahui dan mengoreksi kesalahan yang museum punya. Baru setelah itu, museum berkoordinasi untuk memperbaiki hal-hal apa saja yang harus diperbaiki. Selanjutnya. Oke. Di sini kita masuk ke tahap ketiga, ada pembentukan formula misi dan tujuan. Yang pertama kita bahas ke formula misi, bahwa museum itu harus menciptakan misi yang layak, memotivasi, dan juga berbeda. Berikut merupakan 4 elemen atau 4 hal yang harus diperhatikan museum dalam membentuk misinya. Yang pertama adalah sejarah utama dan tradisi suatu museum. Dari buku yang saya baca ini, bahwa suatu museum yang didirikan itu biasanya masih terikat oleh ketentuan-ketentuan atau hukum yang diterapkan oleh pendiri terdahulu. Yang kedua ada peran anggota museum, bahwa yang membuat misi suatu museum itu bukan hanya dari si pemiliknya saja, tetapi juga dari anggota museum, pengelola museum, dan juga pegawai museum. Yang ketiga ada lingkungan, itu lebih di mana bahwa misi museum itu berdampak bagi lingkungan sekitar museum. Yang keempat ada kompetensi museum, bahwa kompetensi yang berbeda-beda pada suatu museum itu perlu dijadikan tolak ukur juga dalam pembentukan suatu misi. Kemudian selanjutnya kita ke pembentukan formula tujuan, bahwa pembentukan formula tujuan itu berakar dari visi, misi, dan juga nilai yang dimiliki oleh museum. Dalam tahapan ini juga, museum itu juga perlu untuk memilih atau mencari orang-orang yang bertanggung jawab atas dan mengawasi pencapaian tujuan yang akan direncanakan tersebut. Terus tahap perumusan tujuan ini juga mencakup semua aspek organisasi museum, termasuk pemasaran, program, dan juga akuisisi.
Contohnya kayak meningkatkan jumlah pengunjung, membangun keanggotaan, serta mengembangkan program-program yang mereka punya. Selanjutnya, kita masuk ke strategi pemasaran. Ini ada di tahap keempat. Yang pertama ada identifikasi target pasar. Itu bagaimana museum itu mengidentifikasi satu atau lebih dari target pasar, pasar sasaran dan juga prioritasnya. Target pasar ini terdiri dari segmentasi audiens atau segmentasi pengunjung yang ingin dituju. Misalnya Museum A ingin memfokuskan dirinya untuk museum orang dewasa, Museum B ingin memfokuskan dirinya untuk komunitas tertentu saja, kayak gitu. Terus yang kedua ada pengembangan. Pengembangan ini dilakukan dengan cara museum dapat menawarkan program dan kegiatan khas lainnya yang dirancang untuk memberikan nilai kepada audiens dengan target yang berbeda. Terus yang ketiga ada pembentukan bauran pemasaran. Nanti kita bahas ini di poin ke-6, ke-6 tentang taktik pemasaran. Kemudian yang keempat ada menentukan program-program pada portofolio produk. Di sini untuk mengukur daya tarik produk yang akan kita taruh di portofolio itu menggunakan perlu diperhatikan 3 hal. Yang pertama ada sentralitas dari produk tersebut, yang kedua ada kualitas dari produk tersebut, dan juga yang ketiga ada sejauh mana minat pasar terhadap produk atau program yang kita tawarkan. Terus yang kelima ada penciptaan strategi positioning. Bisa langsung ke slide selanjutnya. Di situ ada 3 bentuk strategi positioning dalam buku yang saya baca. Yang pertama ada pemosisian atribut, itu lebih ke bagaimana suatu museum itu memposisikan dirinya sebagai atribut atau suatu fitur. Misalnya kita memposisikan museum kita itu sebagai museum seni tertua di negara bagian, museum negara yang paling banyak dikunjungi, atau kota ini, misalkan seperti itu. Terus yang kedua ada pemosisian manfaat, itu sebuah museum akan menggambarkan atau memposisikan dirinya itu dalam berbagai manfaat. Misalkan kita memposisikan diri kita sebagai museum yang tenang untuk kita berkontemplasi atau museum sains yang interaktif. Terus yang ketiga ada pemosisian pengguna atau user positioning. Sebuah museum itu memposisikan dirinya atau menggambarkan dirinya dalam hal pengunjung atau anggota, misalkan museum untuk anak-anak atau museum untuk orang dewasa. Selanjutnya. Oke, kita masuk ke tahap yang kelima, ada riset pemasaran. Riset pemasaran sendiri dilakukan untuk dapat mempelajari berbagai studi yang kita gunakan dalam penetapan strategi pemasaran. Bisa kita lihat di sini ada 3 tujuan dalam pembuatan strategi riset pemasaran. Yang pertama ada tujuan deskripsi. Riset pemasaran ini dapat memberikan informasi manajemen museum seperti apa, lingkungannya seperti apa, terus segmen audiensnya seperti apa. Jadi data yang dihasilkan itu seperti menggambarkan segmen konsumen dan juga melaporkan popularitas pameran. Yang kedua ada penjelasan atau eksplanasi. Riset pemasaran ini membantu mengelola museum untuk mengetahui apa saja yang dapat diasosiasikan satu sama lain. Kemudian yang ketiga ada prediksi. Jadi riset dengan tujuan prediksi ini, misalkan si manajer museum ini ingin menaikkan harga keanggotaan dari 40 menjadi $50. Nah, dengan adanya riset pemasaran dengan tujuan prediksi ini, si manajer ini bisa mengetahui apakah hal ini efisien atau tidak, apakah hal ini menjadi lebih baik atau tidak. Jadi kayak gitu. Bisa ke selanjutnya. Kemudian kita masuk ke taktik pemasaran. Ini merupakan tahap ke-6 dalam strategic market planning process. Yang perlu kita lakukan adalah menganalisis 5P elements of museum marketing mix. Di sini yang pertama ada produk. Produk yang dimaksud adalah objek yang konsumen inginkan atau butuhkan. Jika dilihat dari sudut pandang konsumen, itu seperti pameran, kemudian program-program atau fasilitas yang ditawarkan oleh museum. Yang kedua ada price. Price ini merupakan elemen biaya yang menghasilkan aliran pendapatan untuk membantu membiayai tujuan museum. Hal yang termasuk itu seperti biaya masuk museum, terus kemudian biaya keanggotaan,
Sebagai contohnya, misalkan kita ini menetapkan biaya masuk kita itu dibagi berdasarkan segmen audiens. Nah, itu termasuk dalam target pemasaran price. Terus yang ketiga ada promotion. Dengan adanya promosi ini, memungkinkan museum untuk menarik dan menjaring lebih banyak lagi konsumen. Promosi dapat dilakukan dalam berbagai cara. Yang pertama bisa iklan, kemudian ada hubungan masyarakat, pemasaran langsung, komunikasi elektronik, dan juga promosi pameran. Terutama di zaman saat ini, kebanyakan museum sudah menggunakan, biasanya menggunakan media digital untuk media promosi mereka. Yang keempat ada place. Hal ini itu berhubungan dengan lokasi, transportasi, dan juga distribusi kemudahan bagaimana si pengunjung datang ke museum. Terus yang keempat ada people. People yang dimaksud di sini adalah anggota staf museum yang melayani pengunjung dan juga berinteraksi dengan berbagai pemegang kepentingan. Oke, bisa slide selanjutnya. Tahap terakhir dalam SMPP atau Strategic Market Planning Process ada 3. Yang pertama adalah pengendalian implementasi dari hasil perencanaan. Nah, di sini ada 3. Yang pertama ada analisis penjualan dan pendapatan. Analisis ini dilakukan untuk mengukur dan mengevaluasi penjualan dan pendapatan yang dicapai dalam kaitannya dengan tujuan. Jadi misalnya manajer pemasaran itu mungkin ingin mengetahui apakah angka pendapatan saat ini itu lebih besar dibandingkan angka pendapatan tahun sebelumnya. Kayak gitu, itu bisa menggunakan analisis penjualan dan pendapatan. Yang kedua ada analisis rasio. Itu merupakan analisis untuk membandingkan kemajuan bulanan, triwulan, atau bahkan tahunan untuk menentukan efektivitas dan efisiensi relatif. Misalnya, seorang manajer itu mungkin ingin melacak secara terpisah rasio biaya pemasaran terhadap penjualan, biaya iklan terhadap penjualan, biaya riset terhadap penjualan, jadi seperti itu. Terus yang ketiga ada pelacakan kepuasan konsumen. Kalau yang 2 analisis tadi itu lebih ke hal kualitatif, pelacakan konsumen sendiri lebih ke jenis kuantitatif. Jadi pelacakan kepuasan konsumen itu dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama ada sistem pengaduan dan saran. Yang kedua ada pembeli misteri. Jadi pembeli misteri itu museum itu memperkerjakan seseorang untuk datang ke museum seolah-olah dia menjadi pengunjung. Jadi dengan hal itu kita bisa tahu apa sih kekurangan dari museum yang kita punya, apa kelebihan yang museum punya. Dan hal itu nanti dilaporkan ke manajer pemasaran untuk dilakukan koordinasi untuk perbaikan kekurangan yang kita punya. Yang ketiga dalam pelacakan kepuasan konsumen itu bisa dilakukan dengan survei kepuasan pelanggan dengan menyebarkan angket. Terus selanjutnya. Oke, kita keluar dari SMPP atau Strategic Market Planning Process, kita masuk ke membangun audiens atau building audience. Di dalam buku yang saya baca ini, terdapat 2 cara dalam membangun audiens. Yang pertama adalah dengan mempertahankan konsumen. Mempertahankan konsumen itu dapat dilakukan dengan melakukan pemasaran relasional. Pemasaran relasional ini berusaha untuk membangun hubungan jangka panjang dengan si pengunjung itu. Jadi dalam mempertahankan konsumen ini, museum itu perlu untuk mengenalkan atau menjelaskan bagaimana sih manfaat dari menjadi pengunjung tetap atau anggota tetap dari museum. Itu misalkan datang ke acara khusus, diskon untuk kelas pendidikan, atau bertemu dengan orang-orang baru. Yang kedua ada berinvestasi dalam audiens. Itu terdapat 3 bidang museum menginvestasikan sumber daya mereka ke 3 bidang tersebut. Yang pertama ada permintaan pengunjung, itu bagaimana museum dapat memenuhi permintaan yang diinginkan oleh pengunjung. Yang kedua ada panjang kunjungan, itu museum sebaiknya tidak memotong atau mengurangi panjang kunjungan si pengunjung tersebut dalam saat mengunjungi museum, karena menurut buku yang saya baca bahwa semakin tidak dibatasi panjang kunjungan museum, maka biasanya si pengunjung itu akan lebih tertarik untuk datang. Yang ketiga ada mengurangi biaya kunjungan.
mengurangi biaya kunjungan di sini perlu dilakukan karena pengunjung itu ketika datang ke museum, mereka juga mengorbankan waktu dan tenaga. Mungkin itu bisa menjadi hal kendala ya bagi si pengunjung. Nah, dengan cara mengurangi biaya kunjungan ini, diharapkan mampu untuk menarik pengunjung lagi lebih banyak. Namun dengan catatan bahwa mengurangi biaya kunjungan juga tidak mengganggu stabilitas keuangan dari museum tersebut. Kita selanjutnya. Sekarang kita masuk ke menentukan harga tiket masuk. Berikut merupakan 3 hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan harga tiket masuk menurut dari buku Museum Marketing and Strategi yang saya baca. Yang pertama ada biaya operasional. Biaya operasional ini mencakup seperti penggajian, komisi penyewaan, sewa, perbaikan hingga pajak. Yang kedua ada harga pesaing, bahwa museum itu juga perlu untuk melakukan survei atau melakukan perbandingan harga terhadap museum yang sebanding. Misalnya museum yang sebanding dengan kita itu menerapkan harga 50.000. Nah, mungkin hal itu bisa menjadi patokan kita atau sebagai penentuan harga kita itu rasionya di sekitar harga 50.000. Kemudian yang ketiga, manfaat yang ditawarkan kepada pengunjung itu lebih ke bagaimana kita memberikan nilai, memberikan manfaat kita kepada museum, kepada pengunjung. Jadi itu bisa berupa program atau berupa produk seperti pameran, terus kemudian ada produk-produk lainnya. Nah, jadi semakin banyak value atau semakin banyak manfaat yang kita tawarkan kepada pengunjung, kita bisa menambahkan atau meningkatkan harga tiket masuk kita. Bisa lanjut. Sebagai contoh museum di Indonesia, saya mengambil contoh strategi Museum Benteng Vredenburg sebagai wisata warisan budaya di Jakarta. Jadi menurut jurnal penelitian yang saya baca, strategi yang digunakan adalah dengan cara menganalisis SWOT atau analisis strength, weakness, opportunity, dan juga threat yang mereka punya. Dengan setelah diadakannya analisis SWOT tersebut, mereka mulai berkoordinasi untuk membangun strategi mengenai strategi pengembangan produk, strategi peningkatan keamanan, memperkuat potensi untuk menjadi khas dari museum-museum lainnya. Selanjutnya. Oke, jadi bagaimana jika buku ini diterapkan di Indonesia? Jadi menurut saya, jika buku ini diterapkan di Indonesia itu cukup relevan, karena dari yang saya baca itu beberapa strategi yang digunakan juga sudah digunakan di Indonesia, seperti analisis SWOT tadi sudah diterapkan, dan juga seperti bauran pemasaran. Itu dari beberapa jurnal penelitian yang saya baca, kebanyakan menggunakan sistem analisis SWOT dan juga analisis bauran pemasaran. Jadi menurut saya jika buku ini diterapkan itu cukup relevan ya jika diterapkan di sini. Oke, itu saja pemaparan materi dari saya untuk malam hari ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih Mas Andya atas pemaparan materinya. Ini sangat memberikan wawasan ya. Terus tadi Mas Andya menjelaskan bagaimana langkah-langkah dan strategi pemasaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen serta mengamati pesaing di ranah permusiuman. Oke, selanjutnya ini ada pembicara kedua, itu ada Mbak Gi Sanjaya. Halo Mbak Gi. Halo, selamat malam semuanya. Oke, Mbak Gi ini merupakan mahasiswa S2 pasca sarjana Manajemen dan Kuratorial Seni FSRD ITB. Mbak Gi ini juga udah sering terlibat di berbagai acara dan pameran sebagai seorang konseptor dan kurator. Nah, proyek terbarunya ini ada L Project 2021 yang merupakan pasar seni online internasional yang menawarkan karya-karya yang sudah dikurasi. Nah, malam ini Mbak Gi akan memaparkan materinya berupa review buku yang berjudul The Digital Future of Museums, karya Keir Wine-Smith dan Sjus Andersen. Buku ini menjelaskan bagaimana praktik museum digital di masa depan yang akan dibahas lebih lanjut oleh Mbak Gi. Untuk waktunya yang kurang lebih 15-20 menit, saya persilakan. Terima kasih Mbak Lintang. Mohon bantuannya Mbak Dewi untuk share screen.
Selamat malam semuanya, salam sejahtera buat kita semua dan salam sehat. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada ISI yang telah memberikan ruang bagi saya untuk dapat bergabung dalam Art Management kelima ini dan juga memaparkan apa buku yang telah saya baca, dan pada akhir malam ini saya bisa mereview buku tersebut. Izinkan saya untuk memaparkan The Digital Future of Museum, karya Kerr Smith dan juga Sus Anderson. Next, selanjutnya. Baik. Ini diterbitkan bukunya oleh Routledge dan saya membacanya dalam bentuk e-book. Next, selanjutnya. Buku karya Kerr dan Sus, Digital Future of Museum ini menguak communication dalam bentuk 12 percakapan dengan praktisi yang berpasangan dari seluruh dunia. Diketahui bahwa Kerr Smith merupakan telah bekerja kurang lebih 15 tahun dan termasuk ke dalam 100 orang paling kreatif dalam berbisnis. Dia juga merupakan direktur Museum of Art dan Contemporary Art itu yang berada di Australia. Sus Anderson juga merupakan pengajar terkait mata kuliah museum dan teknologi di Washington DC. Next, selanjutnya. Pada pandangan umum, buku ini kian berkembang menjadi banyak perubahan bukan hanya pada manusia. Pentingnya teknologi digital berkaitan erat dengan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Melalui percakapan dengan praktisi, peneliti, dan para pakar museum, mengeksplorasi para teknologi digital dalam praktek museum kontemporer, baik di Eropa, AS, Australia, dan juga Asia. Buku ini menawarkan refleksi tentang praktek efektif yang akan membantu mempersiapkan museum hari ini untuk masa depan, yang berpuncak pada serangkaian visi untuk masa depan museum yang lebih baik. Next, selanjutnya. Pada conversation pertama, yaitu Steph Rowdy dan juga Robert Gistin. Steph Rowdy merupakan peneliti di mana beliau menulis tesisnya tentang about museum as an editor and writer the information as a blog hyperlogic. Dan juga Robert, beliau adalah Director of EMA Lab di Indianapolis Museum of Art. Nah, dalam figur 1.1, dia merefleksikan pada fokus pada human atau visitor trait, audience and evaluation, marketing dan personalization. Nah, pada kaitannya adalah beliau pada percakapan mereka percaya akan adanya otoritas kepercayaan keadaan politik dan ekonomi serta teknologi saat ini, serta mendapatkan atau insight apakah lingkungan politik bisa dibilang sebagai bentuk personalisasi teknologi dan apakah teknologi sangat beresiko terhadap budaya, dan bagaimanakah praktek personalisasi museum berperan untuk menerapkan praktek tersebut. Pada conversation kedua, Lala Toya dan juga Barbara. Lala Toya merupakan aktivis nasional di Atlanta, US, sedangkan Barbara merupakan community engagement di Tamahi, Auckland, dan juga mereka berdua sangat banyak peranannya terhadap museum. Dari figur kedua, mereka sangat menekankan collection, inclusion access, community engagement, trust, digitalization, dan juga colonialism. Mengapa demikian? Pada pandangan mereka tentang sejarah lebih multidimensi. Gimana mereka merupakan pada perubahan sosial
dan semuanya harus berpartisipasi, baik itu di dalam digital maupun tidak di dalam digital. Komunikasi secara engagement sangat perlu dilakukan pada saat ini, sehingga collection di masa lampau tetap bangkit dan hidup. Pada conversation ketiga, Lara D dan juga David Smith. Pada conversation ketiga ini dilakukan oleh CARE tahun 2018 yang bertepatan pada bulan Februari. Lara merupakan manajer digital program M+ Hong Kong, dan juga David merupakan Head of Collection and Digital Experience di Asian Art Active di Hong Kong. Mereka berdua pada figur ketiga, pemappingan pada figur ketiga, mereka lebih menekankan digital strategi, partnership, openness, collection, dan juga translation. Mengapa demikian? Karena background dari mereka adalah merupakan media, di mana perlu adanya digital strategi untuk mendapatkan akses kepada siapapun. Mereka juga sangat kolaboratif terhadap partnership siapa saja, baik di dalam pemerintah maupun di luar, dan juga termasuk audiens. Pada conversation keempat, Sarah Brin dan juga Andrea Lewis. Sarah Brin merupakan kurator, dia berlokasi di Denmark, sedangkan Andrea Lewis merupakan kurator of digital yang berlokasi di Amerika Serikat. Nah, di sini sangat menarik bahwa ternyata saya juga baru mengetahui bahwa adanya kurator khusus untuk digital. Mereka berdua pada percakapan menekankan pada games, curation, community engagement, inclusion access, partisipan, trust. Nah, di era 4.0 dan juga memasuki 4.5, saat ini digital makin berkembang. Digital juga menjadikan satu bagian dari art, di mana adanya media art. Di mana adanya community engagement merupakan community yang besar bagi para gamers. Nah, mereka berdua berdiskusi bahwa dampak dari digitalisasi akan adanya community-community baru di era keberlanjutan. Selain di era 4.0, 4.5 akan ada banyak sekali community-community yang akan berdampak dan juga mendapatkan atau dapat mengeluarkan community-community baru di luar yang kita pikirkan pada saat ini. Tentunya harus ada trust di antara community-community tersebut. Pada conversation kelima, Sarah dan juga Merit. Sarah merupakan professional of digital meteorology yang bertempat di Switzerland. Merit merupakan kurator digital museum yang berlokasi di Denmark. Pada figur kelima, mereka sangat menekankan pada user experience, digital platform, collection, intangible heritage, data dan metadata, dan openness. Mengapa demikian? Dalam praktek pembicaraan mereka selalu menterkaitkan koneksi yaitu di budaya digital, di mana kolonialisme dan juga akses perlu diuraikan lebih lanjut. Mereka juga mengadakan penelitian kurang lebih 15 tahun. Semakin banyak membuat bagian koleksi pada koleksi-koleksi masa lampau, maka intangible heritage makin terangkat, sehingga youngers atau di era 4.0 yang bakalan berlanjut atau generasi Z tetap dapat menikmati apa tentang koleksi di masa lampau. Pada conversation ke-6, Kate dan juga Loic. Kate merupakan digital media dan publishing yang berlokasi di London. Loic merupakan chef digital official The Metropolitan Museum of Art di New York. Mereka berdua merupakan berdasarkan dari pengalaman mereka di digital dan juga di media.
dari pemappingan figur 6, collection, data metadata, digital platform, digital strategi, openness, scale, work practice, dan juga organisasi struktur nampak jelas di pemappingan yang saya paparkan ini. Berhubungan karena mereka berdua merupakan digital, yang bekerja di digital, mereka sangat menekankan pada data dan metadata. Sehingga semua sangat berkaitan antara digital platform, strategi, collection, scale, working practice, openness, dan juga organization struktur. Dengan adanya organisasi struktur, sehingga bisa berkomunikasi dengan baik bagaimana caranya untuk publik mengakses data-data tersebut. Pada conversation ke-7, Shell and Brand and Clemson. Saya merupakan audience engagement bertepat di US, di mana Slapchan juga merupakan experience officer di Australia. Beliau menekankan pada community engagement, digital strategi, data dan metadata, partnership, collection, dan digital platform. Pada pembahasan percakapan mereka menekankan sekali pada community engagement, di mana di dunia digital banyak sekali membentuk satu community yang jauh di luar pemikiran kita, gitu. Bahwa ternyata community engagement di dunia digital sangat besar ketimbang di dunia offline, sehingga menimbulkan data dan metadata yang sangat banyak. Dan tidak kurang partnership juga banyak sekali yang berkolaborasi bersama community ini. Nah, sehingga museum keterlibatannya dalam proses koleksi dapat melibatkan community engagement dan juga partnership agar terus mengembangkan koleksinya. Pada conversation ke-8, saya mohon maaf tidak mendapatkan foto dari Kate Livingstone, dan saya hanya mendapatkan Andrew. Beliau merupakan founder of Morris Harvest Mission in Massachusetts, dan Kate merupakan Exposure Your Museum LLC in US. Nah, pada kaitan wawancara mereka, audience dan evolution, institution dan access, tool, dan juga relationship. Pada mapping di figur 8 ini, mereka berdua menekankan pada audience dan evolution. Mengapa demikian? Karena end up dari digitalization, kita perlu adanya komunikasi dengan audience. Bagaimana proses komunikasi antara digitalisasi dan juga audience tersampaikan dengan baik. Mereka juga meriset bahwa tools yang ada atau yang bisa diakses di dalam online itu lebih mudah agar relationship tetap terjaga. Disinilah ekosistem terjaga dan menimbulkan komunikasi yang terarah satu sama lain. Pada conversation ke-9, Brandon dan Derek Crabb. Crabb merupakan Web and Digital Engagement Director di Chicago, dan Crabb merupakan Direktur Museum Australia. Beliau menekankan, saya membuat figur 9 ini proses mappingnya, digital strategi, relationship, digital platform, trust, social impact just, dan juga journalism dan broadcasting. Di mana pada mapping ini sangat berkaitan bagaimana digital platform juga membantu terhadap museum, begitu juga perlunya adanya digital strategi dan relationship, serta kepercayaan, serta menimbulkan impact di sosial. Serta di sini jurnalis dan broadcasting, media membantu dalam publish terciptanya collection yang ada di museum. Pada conversation ke-10,
Arthur merupakan co-founder dan CEO di Cohen, New York, dan Toya merupakan Head of Museum and Collection di University College London. Pada percakapan mereka, dilihat inclusion access, audience evolution, human and visitor trade, dan leadership. Mereka sangat menekankan pada ranah digital dan institusional. Telah merubah US dan juga London dari waktu ke waktu. Bagaimana museum dapat menanggapi yang bisa kita garis bawahi ada culture track, dilema digital. Jadi bagi mereka pada percakapan ini, dilema digital juga butuh support dan juga butuh perhatian. Bagaimana mengurangi adanya digital dilema-dilema atau masalah yang terjadi. Tentunya kita juga harus berfokus pada human. Pada conversation ke-11, Tony dan juga Lori. Tony merupakan co-founder dari Cohen, New York, dan juga Lori merupakan Head of Museum Universitas College London. Dari pemappingan yang ada, harus dibuat namanya co-production dan co-creation, leadership, relationship, trust, institutional change, dan social impact justice. Di sini dampak sosial melalui lensa verifikasi. Misi marketing. Mbak Gi, maaf ke mute. Sudah terdengar? Sudah, Mbak. Oke, maaf. Ya. Ya, saya lanjutkan ya. Bagaimana di conversation 11 ini dampak sosial melalui lensa dari pengembangan berbasis digital ini. Jadi mereka berdua memberikan pertanyaan kembali, untuk siapa sebenarnya museum ini. Lalu di conversation terakhir yang ke-12 adalah Daniel Glaser merupakan direktur dari Offsign Gallery London UK, dan Takashi Kudo merupakan artis and designer. Beliau merupakan direktur dari Team Lab di Tokyo. Dalam percakapan mereka, di sini menekankan experimental and race, participation, impressive experience, scale, impressive experience, play, digital technology, dan co-creating atau co-production. Kita banyak mengetahui bahwa Timeline sangatlah aktif dan membuat gempar di dunia media art, di mana orang berbondong-bondong datang untuk melihat sesuatu hal yang baru dan menimbulkan immersive experience yang sangat melekat di hati pengunjung. Mereka sangat menekankan praktek tersebut, immersive experience di era digital teknologi. Mereka juga sangat menekankan kolaboratif, baik di semua bidang pekerjaan di dunia seni, sehingga partisipan terus dapat hadir dan juga menikmati immersive experience yang ada. Selanjutnya, dari review buku yang saya baca, semua conversation sangatlah menarik. Karena conversation bukan hanya terjadi di Asia saja, tetapi ternyata digitalisasi juga terjadi di seluruh dunia, apalagi di era pandemi saat ini. Dari kesimpulan buku yang saya tuangkan, benang merah yang paling konsisten yang melekat di setiap diskusi adalah fokus pada hubungan-hubungan dengan komunitas yang beragam, hubungan dengan teknologi besar, kolaboratif dengan lembaga lain, serta pemangku kepentingan baik internal maupun hubungan kelembagaan. Pada percakapan, 12 praktisi ini mempunyai peta topik menggambarkan hubungan antara konsep dan juga ide yang sudah dipaparkan dalam buku. Namun, agar museum bermakna bagi komunitas serta publik,
tahan terhadap perubahan dunia yang tidak pasti, praktek museum digital juga harus berupaya menghadirkan nuansa kompleksitas di mana museum sebelumnya telah mempromosikan kategori keteraturan, kesederhanaan, dan kepastian yang jelas. Maka masa depan museum digital harus komunitis, responsif, inklusif, dan juga terbuka. Tentunya adanya dievaluasi secara terinci, dan juga harus menyebarkan kebaikan serta empati dan kerendahan hati. Dikelola oleh praktisi dengan latar belakang dan pengalaman yang beragam, dan yang terpenting relevan dan juga sangat berdampak baik. Nah, secara kontekstual, buku ini terhubung dengan perkembangan museum di Indonesia ke depan. Mengapa demikian? Perlu digarisbawahi bahwa iklim dan cuaca tropis lembab membutuhkan praktek digital di museum, sehingga seperti yang telah kita tahu, warisan intangible kita ini cukup banyak. Kira-kira pemaparan saya cukup sampai di situ. Mudah-mudahan bisa tersampaikan dengan baik, dan terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih Mbak Gi atas pemaparan materinya. Sangat menambah wawasan terkait dengan museum digital di masa depan. Tadi Mbak Gi juga menjelaskan bagaimana museum di masa depan yang di era digital ini bersifat eksperimental dan harus dikelola supaya museum itu dapat bermakna bagi komunitas dan publiknya. Baik, selanjutnya ke pembicara ketiga, yaitu ada Mbak Dea Pramesti Cahyani. Halo Mbak Dea. Halo, selamat malam. Halo. Baik, Mbak Dea ini merupakan lulusan S1 jurusan Seni Tari di ISI Yogyakarta tahun 2020. Kemudian Mbak Dea langsung melanjutkan studinya ke Magister Manajemen Tata Kelola Seni pasca sarjana ISI Yogyakarta. Saat ini Mbak Dea sedang melakukan riset ke desa dan kampung wisata, khususnya yang berada di Kalimantan Timur untuk kebutuhan penelitian tesisnya. Nah, malam ini Mbak Dea akan memaparkan materinya yang berupa review buku yang berjudul Marketing and Managing Tourism Destinations, karya Alastair M. Morrison. Buku ini berisi tentang bagaimana para pelaku industri pariwisata yang menjalankan bisnis di pasar global, yang akan dibahas lebih dalam oleh Mbak Dea. Untuk waktunya kurang lebih 15-20 menit, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Lintang. Buat Mbak Dewi, boleh bantu share screen? Oke, terima kasih Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam budaya dan salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada malam hari ini saya akan mereview satu buku dengan judul Marketing and Managing Tourism Destination dengan saya sendiri, Dea Pramesti Cahyani, mahasiswi Magister Manajemen Tata Kelola Seni pasca Sarjana Seni Indonesia Yogyakarta. Selanjutnya. Buku Marketing and Managing Tourism Destination ini ditulis oleh Alastair M. Morrison, penerbitnya Routledge, Taylor and Francis Group. Ini adalah buku edisi kedua, diterbitkan pada tahun 2019. Biografi penulis Alastair M. Morrison ini adalah CEO Billy Tourism International Consulting dan Profesor Emeritus terkemuka Sekolah Manajemen Perhotelan dan Pariwisata di Universitas Purdue, West Lafayette, Indiana. Beliau menjabat sebagai profesor tamu di University of Greenwich di London dan CEO editor Kepala International Journal of Tourism Cities. Alastair sendiri adalah konsultan untuk Institut Pariwisata di Bandung, Indonesia, Universitas Nasional Housing Management Perhotelan dan Pariwisata di Taiwan, dan Universitas Ekonomi di Hubei, China pada studi pasca sarjana dan penelitian. Jadi memang latar belakang dari Alastair sendiri adalah seorang pendidik dengan fokus pariwisata, pemasaran, dan perhotelan. Kenapa sih saya memilih buku ini? Menurut saya sebagai pembedah buku ini sangat menarik
sangat bagus dibaca jika kita ingin mengkaji secara terperinci mengenai destinasi marketing. Semua konsep yang dijabarkan dengan jelas didukung dengan skema, tabel, terus contoh-contoh untuk penerapannya di suatu destinasi pariwisata itu. Perencanaan yang matang, kerjasama dengan berbagai pihak, pengelolaan yang baik, dan juga pemasaran yang tepat untuk segmentasi pasar yang kita inginkan. Sebagaimana kesimpulannya, buku ini merupakan buku yang sangat patut untuk dipertimbangkan sebagai sumber bacaan atau acuan terkait pemasaran destinasi pariwisata. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, Mbak. Topik yang dibahas dalam buku ini terdapat 4 bagian dengan 17 subbab. Pada bagian 1, Introduction to Destination Managing and Marketing Concept Rules, itu membahas mengenai konsep, perencanaan, riset, pengembangan, kemitraan dalam pengelolaan pengunjung. Bagian 2 itu membahas Destination, Communication, and Promotion, itu membahas mengenai destinasi pariwisata, komunikasi, pemasaran, serta pemasaran digital. Bagian 3 sendiri itu membahas Destination Market, mengenai perilaku konsumen, segmentasi, dan tren pasar. Bagian terakhir itu bagian 4, The Future of Destination Management and Marketing, itu membahas mengenai masa depan manajemen dan pemasaran destinasi pariwisata, melihat dalam kondisi sikon dan kondisi pariwisata saat itu. Selanjutnya. Kita masuk pada bagian 1, Introduction to Destination Management and Marketing Concept and Rules. Manajemen destinasi ini, manajemen destinasi dan pemasaran destinasi adalah 2 konsep yang sangat saling terkait dalam pariwisata. Padahal pemasaran destinasi merupakan salah satu fungsi dalam konsep manajemen destinasi yang lebih luas. Oleh karena itu sangat penting untuk memahami manajemen destinasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan pembahasan mengenai pemasaran destinasi. Manajemen destinasi melibatkan pengelolaan produk destinasi yang terkoordinasi dan terintegrasi. Terintegrasi itu seperti atraksi, event, acara, fasilitas, transportasi, infrastruktur, kualitas layanan, dan ramah tamahan. Manajemen destinasi yang efektif membutuhkan pendekatan yang strategis dalam jangka waktu yang sangat panjang berdasarkan platform, visi, dan destinasi perancangan pariwisata tujuan. Manajemen yang dicapai melalui organisasi khusus yang dikenal sebagai DMO. DMO ini mengkoordinasikan upaya banyak pemangku kepentingan untuk mencapai visi dan tujuan yang dicapai oleh destinasi pariwisata itu. Elemen destinasi ini ada atraksi, amenitas, aksesibilitas, sumber daya manusia, image, dan harga. Elemen destinasi adalah sebuah tempat atau kesatuan untuk geografis di mana sebagai stakeholder pariwisata yang ada di dalamnya. Elemen destinasi pariwisata itu terdiri dari 6 elemen yang saya sebutkan sebelumnya. DMO. Peranan DMO dalam manajemen destinasi pariwisata itu ada peranan DMO, leading and coordinating, marketing, creating suitable environment, delivering on the ground, yang artinya adalah destinasi manajemen organization adalah struktur tata kelola destinasi pariwisata yang mencakup perencanaan, koordinasi, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistematik melalui pemanfaatan jejaring, informasi, dan teknologi yang terpemimpin secara terpadu dengan peran serta masyarakat, asosiasi, industri, pelaku seni, akademis, dan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan volume kunjungan wisata, lama tinggal dan besaran pengeluaran wisatawan, serta manfaat bagi masyarakat di destinasi pariwisata itu. Jadi apa itu destination marketing? Pemasaran sebagai proses yang dilakukan secara terus-menerus berurutan di mana manajemen merencanakan, meneliti, mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, dan tujuannya adalah untuk organisasi mereka itu sendiri. Definisi ini menekankan bahwa pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan secara 365 hari dalam setahun dan harus dilakukan secara sistematis secara terus-menerus dan berulang. Morrison juga menambahkan bahwa efektivitas pemasaran dalam pariwisata dapat sangat dipengaruhi oleh pihak dari di luar DMO itu. Selanjutnya.
Dalam buku ini terdapat atribut untuk pemasaran destinasi yang destinasi pariwisata yang sudah berhasil. Jadi dari awareness, attractiveness, availability, access, appearance, activity, hingga ke accountability itu sangat saling tergantung dari satu hingga yang lain, itu kesadaran, daya tarik, ketersediaan, akses, penampilan, aktivitas, jaminan, apresiasi, tindakan, dan akuntabilitas. Ini adalah 10 atribut atau 10 elemen yang diterapkan di suatu destinasi. Selanjutnya. Kita membahas bagian 2, yaitu Destination Communication and Promotion sendiri. Destination branding adalah jati diri atau ciri khas dari identitas yang dibuat destinasi itu dapat diidentifikasi secara berbeda dengan destinasi yang lain. Tujuannya adalah agar wisatawan mudah untuk mengingatnya dan menarik wisatawan untuk berkunjung. Dan ada 3 elemen destinasi. Destination brand dapat dipisahkan destinasi positioning, destinasi image, dan destinasi branding itu sendiri. Untuk destination positioning adalah langkah-langkah yang diambil oleh DMO bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi, mengkomunikasi citra destinasi yang unik kepada orang-orang di dalam pasar sasarannya. Oleh karena itu, positioning adalah bagaimana sih destinasi memutuskan untuk membuat dirinya unik, memiliki ciri khas di antara destinasi yang bersaing dari perspektif wisatawan itu. Image. Destinasi adalah gambaran mental yang ada di benak orang tentang tujuan wisata. Tertentu yang dicitrakan ini terbentuk dari berbagai sumber informasi. Gambaran tujuan ini sulit diubah dalam waktu yang sangat singkat. Jadi destinasi image ini dibangun dari awal hingga akhir dengan waktu yang cukup lama. Destination branding sendiri adalah langkah-langkah yang diambil oleh DMO bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk mengembangkan dan mengkomunikasikan identitas dan kepribadian destinasinya yang berbeda. Semua destinasi pesaing, beberapa ahli juga menyebutkan beberapa ahli juga menyebut merek tempat tujuan sebagai identitas kompetitifnya. Selanjutnya, pemasaran digital destinasi melalui situs internet. Udah sangat sering kita dengar bahwa pemasaran digital, apalagi di masa pandemi ini, diterapkan. Di pemasaran digital, destinasi pariwisata juga diterapkan seperti virtual tourism, menjual produk wisata itu melalui marketplace dan sosial media. Jadi, target marketing, positioning, destination branding, hingga ke partnership ini sangat saling tergantung. Seperti yang saya cantumkan pada skema PowerPoint ini. Selanjutnya, Mbak. Part 3, membahas destination market. Di sini ada 4 subbab: consumer behavior segmentation and marketing trends, domestic leisure and fair travel market, international leisure travel market, dan business travel and business event. Jadi secara garis besar, 4 bagian ini membahas mengenai alasan apa sih yang dibuat destinasi pariwisata itu hingga wisatawan harus berkunjung ke destinasi wisata itu. Jadi apa sih yang harus dibangun oleh destinasi pariwisata? Selanjutnya. Jadi motivasi untuk melakukan perjalanan ke sebuah destinasi itu ada alasan wisatawan dapat datang ke destinasi apa. Teori dasarnya adalah teori Abraham yang mengatakan destinasi tersebut didatangi wisatawan karena ada suatu alasannya. Menurut Neil dan Morrison 2012 bahwa motivasi melakukan perjalanan didasari oleh teori kebutuhan Maslow yang dinamakan hierarki needs yang terdiri dari kelangsungan hidup, keamanan, kepemilikan, dan cinta, esteem, dan aktualisasi diri. Jadi skema ini melihat bahwa kelima elemen ini sangat saling keterkaitan untuk menunjang bagaimana sih membangun citra dari destinasi pariwisata itu. Selanjutnya. Part 4 ini adalah bagian terakhir, The Future of Destination Management and Marketing. Dalam bab ini secara garis besar juga menjelaskan relevansi buku dengan kondisi saat ini, di mana masa depan dengan melihat kondisi sekitar destinasi pariwisata itu.
baik wilayahnya, sumber daya manusianya, dan sebagainya. Contoh singkatnya adalah di masa pandemik ini yang dimana segala sesuatu dilakukan di rumah saja, seperti belajar dari rumah, bekerja dari rumah, belanja secara online, dan sebagainya. Baik berwisata juga secara online seperti virtual tourism, dan membeli produk itu melalui marketplace. Bab ini banyak menjelaskan penerapan manajemen dan pemasaran melihat sikon dan kondisi yang saat ini kita alami atau di masa depan yang kita alami. Selanjutnya, Mbak. Bagian menarik. Menurut saya bagian paling menarik adalah digital marketing. Kenapa sih digital marketing? Pada bagian 2 Destination Communication and Promotion, subbab 12 digital marketing, dan pada bagian 4 The Future of Destination Management and Marketing ini saling keterkaitan. Kenapa? Karena bagian 2 ini menjelaskan bagaimana penerapan ilmu digital ini pada destinasi pariwisata untuk pemasaran dan pentingnya ilmu digital baik pemasaran pariwisata melalui sosial media, web, virtual tourism, hingga perjalanan produk wisata di sosial, penjualan produk wisata di sosial media dan marketplace. Itu selanjutnya, Mbak. Selanjutnya, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Dea sudah menjelaskan materinya. Tadi Mbak Dea itu menjelaskan bagaimana pemasaran dan pengelolaan pariwisata, kemudian dijelaskan juga bagaimana pemasaran destinasi wisata yang dilakukan secara digital gitu ya. Oke, ini ada teman-teman dari ISI Surakarta. Selamat datang teman-teman dari Surakarta, kemudian IKJ, dan ada dari Harian Kompas juga. Halo Mas Wawan. Ini Mas Wawan ini editor rubrik resensi buku di kompas.com. Halo Mas Wawan. Halo. Baik. Kemudian ini juga ada Bapak Kresno Bramantyo dari dosen sejarah publik Universitas Indonesia. Halo Bapak Kresno Bramantyo. Baik. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Untuk bagaimana nih tadi pemateri menjelaskan bagaimana pengelolaan museum dan pariwisata. Ada 3 materi ya. Bagaimana menurut Pak Mike, bagaimana nih dari tiga materi yang sudah dijelaskan para pembicara kita tadi? Oke, saya dapat giliran duluan ya, Bintang ya. Baik, saya menyapa dulu teman-teman dari beberapa kota nih, dari beberapa universitas nih. Pak Kresno, selamat malam. Senang bisa ikut hadir. Selamat malam, Mas Mike. Asik. Kita satu grup tapi belum pernah ketemu. Iya betul. Ada juga Mas Wawan. Mas Wawan Harian Kompas ini yang membantu saya juga untuk mengedukasi teman-teman mahasiswa juga agar bisa meresensi buku dengan baik. Ini salah satu materi ini, agenda ini adalah salah satu dari pengembangan mata kuliah pasar dan seni, tapi bagaimana hubungan untuk mendapatkan ilmu atau pengetahuan yang lebih cepat. Saya kira tidak cukup hanya di kelas, maka tugas mahasiswa harus membaca buku, mereview buku, dan kemudian mengomunikasikannya di depan publik. Ini adalah bagian dari mata kuliah pasar dan seni yang ada di Prodi S1 Tata Kelola Seni, Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta. Nah, ini hasilnya seperti ini Mas Wawan, sebagian di antaranya. Dan kita sudah masuk ke review buku yang kelima ini. Ini yang kelima, setiap event antara 2 dan sampai 3 buku yang direview, dan kemudian kita bisa berdiskusi lebih lanjut di sana. Nah, meskipun ini mahasiswa ya, tentu aja kepakarannya juga masih harus dipupuk lebih lanjut, tetapi ini adalah bagian untuk mendidik ataupun membentuk
keahlian mereka di masa depan. Jadi melalui buku ini nanti kita berdiskusi, sehingga kalau misalnya mahasiswa atau peserta atau pemateri ini mungkin belum bisa menjawab hari ini, mungkin di masa depan mereka akan menjawabnya. Gitu. Moga-moga. Saya mengapresiasi tiga pemateri kali ini. Wah, keren-keren. Saya belajar juga nih, meskipun saya juga sudah ikut membantu beberapa museum di Indonesia. Materi kali ini memberikan banyak insight yang penting, mulai dari urusan marketingnya sampai urusan pengunjung misterius tadi yang disebut Sandhya, kemudian conversation dari berbagai macam profesi museolog ya, yang disebut oleh Mbak Ki tadi, juga tentang destinasi marketing destinasi yang diungkap oleh Mbak Dea. Salut buat teman-teman bertiga, komunikasinya juga oke. Ya. Dan saya sendiri mendapatkan banyak masukan dari materi ini karena hari ini kita menghadapi banyak problem di museum-museum di Indonesia. Kita punya 400-an lebih museum negeri ya. Belum lagi nanti dihitung museum swasta. Sehingga ini akan momen ini menjadi penting ketika kita harus memasukkan berbagai macam pengetahuan pada museum-museum tersebut. Nah, kesempatan ini juga kita bisa diskusikan, misalnya beberapa teman-teman yang bergabung di sini, ada Museum Benteng Vredenburg ya, ini saya lihat tadi ada 1 atau 2 orang, itu bisa bercerita mungkin nanti bagaimana kemudian marketing museum itu bisa saat ini dijalankan oleh Museum Benteng Vredenburg. Karena kita tahu Museum Benteng Vredenburg ini pernah mendapatkan penghargaan sebagai museum terbaik ya istilahnya ya dari Kemendikbud sebagai museum negeri ya. Di sini dengan pengunjung yang luar biasa, karena pengunjung paling banyak sepertinya ada di Museum Benteng Vredenburg gitu. Mas Kresno itu juga bisa sharing pengalaman ketika sudah mendengar pemateri-pemateri dari mahasiswa ini. Monggo diteruskan. Gitu Mbak Lintang, dari saya terima kasih. Moga-moga menginspirasi. Baik, terima kasih Pak Mika. Oke, kemudian ini ada dari Mas Wawan, dari editor rubrik resensi buku Kompas. Menurut Mas Wawan, bagaimana materi yang sudah disampaikan oleh para pembicara tadi? Halo? Oh, putus, sepertinya terputus ya. Oke, bagi teman-teman partisipan Art Marketing Talk 5 yang memiliki pertanyaan terkait materi yang sudah diberikan oleh para pembicara, bisa langsung kirim pertanyaan lewat kolom chat. Selain itu bisa juga menggunakan fitur raise hand ya. Silakan. Ini saya akan membacakan pertanyaan dari awal tadi. Ini ada dari Pak Bambang Britono. Bagaimana museum punya USP yang relevan dengan pasarnya, khususnya generasi muda? Ini pertanyaan mungkin bisa dijawab oleh Mas Sandhya. Halo Mas Sandhya. Halo. Ya. Oke, saya mau coba jawab. Menurut saya itu bisa dilakukan dengan cara mengembangkan program atau produk yang akan ditawarkan oleh museum. Misalnya produk yang akan kita kembangkan itu disesuaikan juga dengan target pasar kita. Misalkan kita mau bikin pameran, kita bisa misal target kita untuk pemuda, itu kita bisa kerjasama dengan komunitas pemuda, seniman pemuda. Nah, dengan hal itu kan juga bisa ngajak target-target pasar lainnya yang di jadi bisa ngajak dari komunitas pemuda itu, maka target pasar kita juga akan mengarah ke target audiens pemuda kayak gitu. Kalau menurut saya seperti itu.
Mungkin Mbak Gi atau Mbak Dia bisa nambahin? Terima kasih Pak Bambang atas pertanyaannya. Saya sedikit menambahkan unique selling proposition di sini memang sebenarnya banyak sudah beberapa yang sudah membuat museum gitu. Sebagai contoh Museum Moja, padahal namanya saja museum, tapi sebenarnya adalah aktiviti sepatu roda seperti itu. Nah, itu memang dikembangkan untuk pasar khususnya generasi muda. Akan tetapi mungkin kita merujuk pada Museum Macan di mana ada aktiviti edukasi publik beserta ada artis internasional seperti Yayoi dan juga adanya imersif gitu. Sehingga si generasi muda juga dapat berpartisipasi di dalamnya. Walaupun memang banyak sedikit pro dan kontra dengan adanya media sosial, mereka hanya banyaknya itu untuk berfoto dan lain sebagainya gitu. Tetapi tentunya kita harus meneliti lebih lanjut tolak ukurnya, bagaimana positif negatifnya gitu dalam kegiatan tersebut gitu. Sehingga apa yang telah disampaikan atau dipaparkan dari penyelenggara museum tetap menimbulkan hal baik dan juga mendapatkan edukasi yang positif. Kira-kira dari saya itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Gi. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini saya mau minta pendapat dari Pak Kresno dari dosen UI dari jurusan Sejarah Publik. Bagaimana pendapat Pak Kresno mengenai materi yang sudah disampaikan oleh 3 pembicara kami tadi? Silakan Iya. Pak Kresno. Ya, selamat malam. Terima kasih Mbak. Ini saya ikutnya dadakan, jadi tadi Mas Wawan kasih tahu sejak buru-buru ikut gitu. Ini satu inisiatif yang menarik ya kalau menurut saya buat apa? Ini kan mahasiswa ya semua ya. Jadi sharing bahan-bahan bacaan yang mereka dapatkan dari dari bangku kuliah. Kemudian yang menarik adalah bahwa ini kan nggak harus lewat buku-buku yang diberikan oleh dosennya itu atau pembimbingnya, tapi bisa berinisiatif untuk mendapatkan buku-buku yang relatif masih baru gitu ya. Karena sekarang kan relatif mudah mendapatkan e-book atau jurnal karena ada beberapa laman e-book yang bisa kita download gratis, walaupun tentu itu juga di pihak lain juga melanggar hak cipta dan lain sebagainya. Tapi paling tidak kita mendapat keleluasaan untuk mendapatkan keilmuan yang lebih besar dengan adanya akses ke yang mudah itu. Nah ini saya kira saya juga jadi terinspirasi ini. Ada baiknya juga diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada di UI, terutama yang bergerak di museologi. Ini beberapa waktu yang lalu saya juga mengikuti kuliah itu dari segi marketingnya dan mengikuti bagaimana mereka melakukan presentasi mengenai marketing dari bukunya kok saya lupa yang bertiga namanya sama semua tuh Kotler. Ya, kawan-kawan. Nah itu menarik dan ini ada satu perspektif baru yang saya kira sayangnya saya telah tahu gitu kalau lebih tahu lebih dulu bisa saya undang teman-teman yang dari museologi di FIB UI untuk bisa ikutan mendengarkan juga ikutan sharing dengan teman-teman sekalian. Jadi nanti bisa diadakan lagi Pak Trisno. Mungkin di sesi yang akan datang kali ya Mas Mika ya kalau ada kayak gini bisa diberitahu, kemudian kita nanti bisa sharing sama-sama. Itu kayaknya karena di UI di FIB itu ada jurusan museologi gitu ya yang dibuat atau di bawah Departemen Arkeologi. Nah ini menarik kalau soal museum ini karena kebetulan saya ranah keilmuannya di sejarah publik gitu ya. Sementara sejarah publik itu salah satu produk atau presentasinya adalah museum. Jadi
karena saya mendalami sejarah publik, mau nggak mau juga saya lihat bagaimana museum di Indonesia gitu ya. Dan kalau di UI itu kebetulan museologinya itu adanya di Departemen Arkeologi. Sementara kalau kita lihat di dunia internasional, di universitas lain di luar, museologi itu bagian dari ilmu sejarah gitu ya, karena itu bagian dari presentasi sejarah publik ya di sana. Jadi mereka yang bekerja di luar dunia akademis atau yang melakukan studi sejarah secara aplikatif itu biasanya bekerja di museum, kemudian sebagai jurnalis sejarah misalnya, atau bekerja di tempat-tempat pameran seni rupa dan lain sebagainya. Dan isu ini menjadi menarik gitu kalau misalnya rutinitas yang dilakukan oleh teman-teman ini dalam membahas buku itu juga bisa disebarluaskan dan bisa kita bikin kolaborasi gitu dengan museologi di UI misalnya untuk saling bertukar pendapat, bertukar pengalaman gitu ya, terutama dengan mahasiswa-mahasiswa pascasarjana di museologi. Itu dulu sih Mbak sementara dari saya. Baik, terima kasih Pak Kresno Bramantio. Saya akan melanjutkan membaca pertanyaan dari partisipan. Ini ada pertanyaan kedua dari Bapak Fernandus. Izin bertanya, apakah di masa depan perlu adanya sekolah kultur dan budaya yang konsentrasinya pada seni museum untuk Indonesia? Dengan beragamnya dan banyaknya museum, peninggalan yang saat ini generasi milenial tidak banyak mengetahui hal mengenai ini, atau cukupkah dengan membangun museum digital? Baik, itu pertanyaan dari Pak Fernandus. Mungkin Mbak Gi bisa jawab. Terima kasih Pak Fernandus atas pertanyaannya. Pada pertanyaan pertama, ini perlu saya uraikan bahwa sekolah kultur dan budaya itu sebenarnya mungkin harusnya ada ya di beberapa universitas, ada mata kuliahnya sih, setahu saya ya gitu di beberapa university gitu. Tapi mungkin biasanya di setiap museum gitu adanya edukasi publik. Dari edukasi publik tersebut biasanya juga banyak memaparkan tentang kultur dan juga budaya. Lalu pada pertanyaan yang kedua, sebenarnya dari saya personal untuk feeling appear itu datang ke museum, saya sebenarnya lebih senang di offline gitu ya, karena ambience-nya lebih ada ketimbang di online gitu. Akan tetapi perlu kita garis bawahi di era pandemi saat ini kita perlunya adanya rekonstruksi untuk memikirkan digital yang masa datang. Tentunya menurut saya juga museum digital tidaklah cukup gitu. Akan tetapi ada salah satu teman saya, ini namanya Randy. Beliau sempat di tahun ini membuat museum museum digital, di mana museum-museum tersebut adalah karya-karyanya yang tidak boleh dipamerkan di galeri, baik galeri museum, karena karya-karyanya adalah dianggap menyalahi aturan gitu. Akan tetapi beliau akhirnya mendigitalisasikan karya tersebut gitu. Nah, makanya banyaknya sebenarnya lini-lini baru bagaimana orang bisa mempublikasikan karyanya gitu. Jadi menurut saya museum digital tidaklah cukup gitu. Tetap harus ada museum offline. Tapi mengingat iklim di Indonesia seperti yang tadi saya paparkan terakhir, itu lembab mengharuskan secepatnya kita mendigitalisasi adanya koleksi-koleksi yang ada di museum-museum di Indonesia. Kira-kira pemaparan saya seperti itu, mudah-mudahan bisa tersampaikan dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Gi atas jawabannya. Kemudian saya akan membacakan pertanyaan selanjutnya, itu dari
Teman dari, ini ada teman dari ISI Surakarta, Mas Zuli yang menanyakan tentang, nah di pada belahan bumi yang lain, menurut para presenter ini, apakah hal ini juga akan terjadi di Indonesia? Ini pertanyaannya tentang futuristik dengan presentase yang mewakili generasi Z sangat akrab dengan dunia digital. Pada belahan bumi yang lain, digitalisasi sudah menjadi bagian hidup sehari-hari, termasuk bagaimana karya seni diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi. Nah, kemudian menurut para pembicara nih, bagaimana, apakah hal ini juga terjadi di Indonesia? Oke, siapa yang bisa jawab duluan? Mungkin Mbak Dea atau Mas Sandia? Boleh diulangin pertanyaannya, Mbak? Ini saya bacakan ulang ya. Menurut Mas Zuli ini yang dari ISI Surakarta, sungguh presentasi buku-buku yang menarik dan futuristik dengan presenter mewakili generasi Z yang sangat akrab dengan dunia digital. Pada belahan bumi yang lain, digitalisasi ini sudah menjadi bagian hidup sehari-hari, termasuk bagaimana karya seni diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi. Menurut para presenter, apakah hal ini juga akan terjadi di Indonesia? Siapa yang bisa jawab duluan? Saya bisa jawab ya, coba jawab. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Gimana sih digital itu bisa diterapkan di kehidupan di masa sekarang? Menurut saya sih di masa pandemi COVID-19 kayak gini aja kita sudah menerapkannya udah selama kurang lebih 2 tahun ini gitu. Dari untuk destinasi pariwisata sendiri juga sudah ada penerapan digital, yaitu virtual tourism yang saya sebutkan di paparan saya sebelumnya. Virtual tourism itu mengenai gimana sih berwisata secara online gitu, dan produk wisata yang dijual di suatu destinasi pariwisata itu untuk menunjang ekonomi kreatif di suatu desa, masyarakat desa itu juga dijual melalui marketplace atau sosial media. Jadi sudah penerapan ilmu digital itu sebenarnya sudah terjadi di Indonesia itu. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Mbak Gi dan Mas Sandia. Mungkin ada tambahan dari Mbak Gi atau Mas Sandia. Sebenarnya cukup ya, tapi memang di era 2 tahun ini kita perlu berkaca dengan adanya digitalisasi, kita bisa juga kan mengembangkan praktek edukasi seperti saat ini yang kita lakukan gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan bahwa kita harus terdiam dan tidak bergerak gitu. Sehingga walaupun mungkin implementasinya tidak 100%, tapi energinya tetap ada gitu, tetap mendapatkan energi positif dari apa yang kita dapatkan dari digital juga gitu. Itu yang perlu digarisbawahi sih. Menurut saya demikian. Terima kasih Mbak Gi dan Mbak Dea. Kemudian sebelum saya melanjutkan pertanyaan ini, kita ada partisipan dari Museum Benteng Fredebook. Ini ada Mbak Ria. Mbak Rianta, halo Mbak Rianta. Kak Rianta, halo. Apakah bisa mendengar? Mungkin terputus ya, atau baiklah. Kalau gitu saya akan melanjutkan pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh para partisipan. Ini ada pertanyaan dari Tati Trilusi untuk Mbak Dea ya. Terima kasih Mbak Dea atas pemaparannya seputar marketing destination, yang mana ini menyangkut pada ranah kepariwisataan. Saya mau bertanya Mbak, salah satu poin apa yang dapat membangun marketing destination dengan baik dan berimpact baik terhadap semua unsur di dalamnya, termasuk lingkungan masyarakat sekitar, selain dapat membantu nantinya dalam perekonomian masyarakat tersebut. Berikan jawaban dengan alasan dari Mbak Dea sendiri, yang mana satu poin tersebut sudah melingkupi atau yang menjadi inti dari di dalamnya. Terima kasih, salam sehat. Dari pertanyaan dari Mbak Tati.
Oh iya, terima kasih. Jadi saya kebetulan hari ini kita membahas satu buku dengan judul buku saya. Tadi di dalam buku saya di dalam bukunya si Alster M. Morrison sendiri itu ada 10 atribut elemen yang tidak dapat dipisahkan tadi seperti awareness, attractiveness, ketersediaan, akses, penampilan, aktivitas, jaminan, apresiasi, tindakan, dan akuntabilitas. Ini adalah bagaimana 10 atribut ini saling terkait untuk menunjang destinasi pariwisata itu supaya agar lebih dikenal oleh wisatawan. Nah, 10 atribut ini juga sudah diterapkan di berbagai destinasi wisata dan terbukti akan keberhasilan suatu pariwisata itu. Jadi di dalam buku ini 10A atau 10 atribut ini adalah elemen yang sangat penting dalam penerapan destinasi pariwisata. Gitu Mbak Lintang. Terima kasih. Baik, itu sudah dijawab ya pertanyaan dari Mbak Tati. Kemudian ada pertanyaan yang selanjutnya, ini ada dari Pak Yabu M dari FSD UNM. Ini berpendapat juga bahwa menyupport mahasiswa yang mereview buku-buku tersebut dalam rangka tugas mata kuliah marketing seni. Kemudian semua pemateri tadi menyampaikan resensi hasil review dari buku yang dipilih sesuai bidang keilmuan masing-masing. Nah, ini ada pertanyaannya, yaitu bagaimana prosedur pendekatan yang digunakan dan tahapan dalam mereview buku, apakah kendalanya? Mungkin ini siapa yang mau jawab duluan? Ada yang bisa jawab duluan? Aku boleh jawab dulu. Oke, Mas Sandia, silahkan. Kalau untuk prosedur atau pendekatan yang aku pakai buat nge-review buku ini, jadi aku lebih milih ngerangkum bagian-bagian yang menurutku penting. Jadi hal-hal apa aja yang dalam buku yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini yang sesuai dengan judul bukunya. Jadi setelah itu saya baca, saya pelajari materi tersebut, baru saya rangkum. Kayak gitu aja sih kalau dari aku. Terus untuk kendalanya sendiri, karena buku ini juga buku bahasa Inggris, belum ada translatannya dalam bahasa Indonesia, jadi lebih ke keterbatasan bahasa aja sih. Kayak saya kurang paham mengenai bahasa Inggris. Terima kasih. Oke, makasih Mas Anja. Mungkin ada pembicara lain, Mbak Dea atau Mbak Gi, mau menambahkan? Saya boleh. Sebenarnya juga kurang lebih sih seperti Mas Anja. Pertama kita akan membaca semua buku, lalu kita merangkumnya, milih poin-poin yang penting mana sih yang memang menjadikan bacaan ini menarik gitu dan sebagai bahan acuan kita gitu. Selanjutnya untuk nanya kendalanya apa, karena memang bahasa yang digunakan buku ini itu bahasa Inggris, jadi mungkin lebih ke bahasa yang digunakan aja, belum ada translate dari bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi sama sih seperti Mas Sandia. Oke, terima kasih Mbak Dea. Untuk Mbak Gi, apa ada yang mau ditambahkan? Saya rasa sih sama aja ya semuanya gitu. Cuman kalau saya karena bukunya ini kan bentuk dari conversation dari banyak orang gitu, sehingga kalau saya harus merusuk lebih dalam siapakah sih pembicara-pembicara ini gitu, mengapa mereka bisa berbicara apa yang seperti ada di buku gitu. Ternyata background dari mereka ini kan memang sangat relate gitu dengan yang ada di dalam buku gitu. Jadi kalau karena saya basicnya adalah conversation dengan banyak orang, jadi saya harus lebih deep juga mengenal si personal orang masing-masing dan juga di latar belakang apa, seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Gi. Yang selanjutnya ada Pak Teguh Imanto. Halo Pak Teguh Imanto. Ya. Oke. Bagaimana Pak Teguh, apakah ada yang mau ditanyakan untuk para pembicara kita malam ini? Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Nah, saya menanggapi ini pendapat dari
Sanjaya itu Sandia ya. Nah itu kan tadi dikatakan bahwa pemasaran untuk museum itu nggak lepas dari 4P ya, yaitu produk, price, promotion, dan place. Itu mungkin kalau bentuknya ada kayak misalkan produk perusahaan itu ada, memang mudah. Tapi kan museum ini kan tidak untuk dijual. Saya kira itu mengalami kesulitan kalau itu diterapkan ya seperti itu. Jadi itu kan. Terus untuk G itu materinya bagus sih bukunya itu, cuma kurang begitu padat ya saya memahaminya ya bentuknya itu. Cuma apakah buku itu apakah ada klasifikasinya gitu? Sebab kalau museum itu kan sekarang kan mungkin kan bias. Memang dulunya museum itu adalah tempat untuk menyimpan benda-benda purbakala, prasejarah, terus sampai terutama Indonesia ya mengalami beberapa peradaban ya dari kerajaan Hindu, Buddha hingga ke masa penjajahan ya. Nah, apakah buku itu khusus untuk kategori tertentu? Apakah semuanya? Sebab kalau kita mengacu pada perkembangan museum itu kan produknya itu kan banyak, museum-museumnya itu ada museum yang ngurusi tentang sejarah peradaban, ada lagi museum tentang seni rupa, ada lagi museum yang berkaitan dengan TNI misalkan, kan ada tuh museum Satria Mandala. Nah itu kan segmennya kan berbeda-beda itu gimana. Jadi kompleks sekali ya untuk mengejar bagaimana museum itu bisa diminati oleh masyarakat. Tentu banyak aspek yang dibahas begitu. Salah satu misalkan dari segi penyajian gitu. Kadang-kadang saya masuk di museum itu dibiarkan aja. Nah kita kan ingin tahu kan di museum itu apa, tapi dari pegawai museum ya udah biarin aja. Ya kita ngeliat tanpa ada penjelasan, di situ hanya kotak doang kan repot. Berbeda dengan kayak misalkan di peninggalan kerajaan Hindu, misalkan Candi Prambanan gitu. Nah itu ada guide-nya, ada penjelasnya. Sehingga kita antusias bagaimana kita menjelaskan sebuah candi itu ada bentuknya, ada kamadhatu, rupadhatu, arupadhatu, sehingga kita paham. Nah itu kan gimana? Kalau museum bagaimana penjelasannya? Itu kan perlu banyak aspek yang dipikirkan. Nah, apakah dengan buku tadi itu, apakah ada kategorinya? Ataukah semuanya berlaku gitu? Kalau yang pembarat terakhir dari dia ya, saya kira itu ada kaitannya ya dengan pariwisata, bagaimanapun juga itu sangat erat gitu. Oke, gitu aja. Makasih. Baik, terima kasih Pak Teguh Imanto. Oke. Kemudian saya akan membacakan pertanyaan, tapi karena waktu yang sudah terbatas, 2 pertanyaan lagi yang bisa saya bacakan. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Robi Yahya. Selamat malam, saya Robi Yahya, mahasiswa IKJ. Izin bertanya, dalam sudut pandang saya, kebanyakan para pemuda sekarang kurang berminat untuk mengunjungi museum, meskipun ada hal baru di museum, tapi seakan tidak menarik karena pemuda sekarang lebih suka rebahan di kamar dan scrolling sosial media. Jadi, adakah strateginya untuk menarik minat para pemuda-pemuda itu? Oke, ini Mbak Gi atau Mas Sandia, siapa yang mau jawab? Aku mungkin bisa jawab dulu, nanti Mbak Gi bisa nambahin. Oke. Jadi menurut saya strategi yang bisa digunakan itu museum bisa masuk ke segmen sosmed tersebut, di mana pemuda tersebut lebih tertarik ke sosmed. Itu kita museum bisa bikin platform sosial media yang saat ini sedang tren kayak TikTok, Instagram, dan dengan hal itu museum bisa promosikannya lewat situ. Jadi pemuda tersebut juga bisa lebih tertarik lagi karena dia juga tertarik ke sosmed. Nah, museum ini kita datangkan ke sosmed. Jadi menurut saya itu strategi yang bisa dilakukan. Mungkin Mbak Gi bisa nambahin. Makasih. Baik, saya coba menambahkan sebenarnya apa yang dibilang oleh Mas Sandi di era saat ini ya,
begitu adanya gitu, mau tidak mau ya gitu. Tapi akan tetapi kita jangan lupa bahwa kita punya banyak event-event besar seperti Jogja Biennale, Jakarta Biennale, Artjok dan lain sebagainya. Sehingga mungkin dari event-event tersebut mulai masuklah personal-personal baru. Dari situ mungkin bisa berjejaring, mulai masuklah ke museum-museum nasional. Nah, maka dari itu event-event seperti Biennale tetap harus disupport gitu, sehingga bukan cuma di eventnya saja orang akan datang, tapi akan bisa berdampak juga di museum yang dimana museum tersebut menjadi lokasinya. Tadi saya sekalian menanggapi pertanyaan dari Pak Teguh ya, dalam klarifikasi buku. Halo, bisa terdengar? Oke. Dengar. Oke, iya Pak Teguh, terima kasih banyak atas masukannya. Akan tetapi memang dalam buku tersebut menjelaskan tidak ada klarifikasi museum apa. Jadi hanya proses digitalisasinya saja, karena makin memasuki 5.0, rata-rata hampir di semua museum di dunia sudah menerapkan proses digitalisasi. Baik itu adalah sejarah di masa lalu maupun digitalisasi untuk karya-karya di sekarang. Kira-kira begitu Pak Teguh penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, itu udah ada jawaban dari Mas Sandia dan Mbak Gi. Kemudian ini karena waktu yang sudah terbatas, saya akan membacakan satu pertanyaan lagi. Jadi mohon maaf jika ada pertanyaan yang masih belum terjawab, mungkin bisa dijawab di waktu yang akan datang. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Rachel Stelita. Kak Rachel dari STP AMTA izin bertanya, bagaimana cara mengembangkan kebudayaan industri pariwisata ekonomi kreatif di masa pandemi ini? Mungkin Mbak Dea bisa jawab. Oke, di masa pandemi ya udah sering kali dibilang ya, ilmu digital yang diterapkan di destinasi pariwisata, terutama juga untuk menunjang ekonomi kreatif dari masyarakat atau pelaku seni yang ada di destinasi pariwisata itu untuk meningkatkan pendapatan yang ada di pariwisata itu sendiri. Jadi emang ilmu digital yang diterapkan di masa pandemi ini emang udah harus dijalankan gitu. Jadi emang penerapan ilmu digital itu tidak hanya untuk sebagai promosi saja, tapi memang untuk meningkatkan ekonomi seperti penjualan produk wisata itu melalui marketplace, web ataupun sosial media seperti Instagram atau Facebook sendiri. Dan untuk wisatanya sendiri itu ada virtual tourism melalui YouTube atau live begitu. Begitu mungkin Mbak Lintang. Oke, terima kasih Mbak Dea. Nah, karena sesi tanya jawab sudah berakhir, saya akan menutup diskusi ini dan sedikit kesimpulan itu. Dalam diskusi ini menarik sekali ya. Tadi ada berbagai pendapat dari para partisipan, kemudian dari para pembicara juga membahas tentang bagaimana pengelolaan museum serta destinasi pariwisata, dan ternyata museum dan pariwisata ini memiliki hubungan gitu. Jika museum bertugas dalam melestarikan dan melindungi koleksi-koleksinya, kemudian pariwisata juga hadir dalam mengelola dan menyosialisasikan dengan baik aset yang dimiliki oleh museum serta aset-aset budaya yang dapat bertahan dengan baik serta masih dapat dinikmati oleh para pengunjung dalam jangka waktu yang lama. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada para partisipan yang sudah hadir di acara Art Marketing Talk 5. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para pembicara serta tamu-tamu yang sudah hadir. Tadi ada kawan-kawan IKJ, ISI Surakarta, dan teman-teman pasca sarjana ISI, kemudian ada ITB. Baik, sebelum saya tutup, ini ada sesi foto bersama. Mohon untuk para
peserta membuka kameranya. Oke. Yang Baik. moderat siapa ini? Yang moderat. Oh, ada Dewi, Pak. Teman saya Dewi. Dewi. Ya. Baik. Oke, siap Bani ya? Ya. Satu, Dewi, Mbak Dewi apa sudah siap? Ya, Bani. Ini ya. Oke. Dimulai dari slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke. Museum di hatiku ini katanya. Katanya Ki Bambang ini museum di hatiku pakai love. Baik. Selanjutnya ada di slide kedua. Mas Mika. Ada Ki Bambang ini. Bagus. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide ketiga. Slide ketiga nggak ada fotonya. Oh, enggak. Oke, baik. Begitu saja. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih pada para peserta yang sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk mengikuti forum diskusi ini. Saya, Lintang, selagi moderator dan perwakilan dari program studi Tata Kelola Seni ISI Yogyakarta, akan menutup dan memohon maaf apabila terjadi kesalahan. Terima kasih, dan sampai jumpa di Art Marketing Talk yang kelima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Terima Terima kasih kasih Mas Bu Yohana. Pak Indrawan. Saya sudah mencatat Mas Mika. Pembicara. Oke. Turun. Pak Chandra. Chandra. Matur sakit. Saya selamat Turun. Sukses. Terima kasih materi. semuanya. Teman-teman dari Kontak narahubung UNM, ya. dari Yang membutuhkan materinya ISI bisa Solo kontak dan narahubung. sebagainya. Pak Bandi, matur nuwun. Ya, bagi yang butuh materi silakan kontak narahubung Mbak Dewi di publikasi. J. Saya ketinggalan yang nomor 1. Nanti bisa saya share Pak Bambang.